Ada hari-hari yang hanya sekedar penanda di kalender, dan ada hari-hari yang menjadi titik patah sejarah. Hari ini, kita akan membicarakan salah satunya. Satu hari yang berlangsung selama 24 jam seperti hari-hari lainnya. Namun, di dalam 24 jam tersebut, pilar-pilar yang menopang tatanan dunia, keseimbangan kekuatan yang kita kenal, supremasi militer yang dianggap absolut, dan stabilitas ekonomi global, semuanya hancur berkeping-keping. Ini bukan fiksi spekulatif. Ini adalah kronik dari hari ke-16. Hari di mana dunia yang dibangun selama hampir 1 abad retak, lalu pecah, tanpa bisa diperbaiki lagi. Tumpukan besi tua yang mengapung. Kata-kata ini bukan sekadar hinaan jurnalistik. Ini adalah sebuah epitaf. Sebuah kalimat penutup yang brutal untuk sebuah era. Karena pada hari ini, simbol-simbol kekuasaan yang paling agung, kapal induk seharga belasan miliar dolar, pangkalan militer yang dianggap sebagai benteng tak tertembus, semuanya terbukti hanyalah ilusi. Sebuah realitas baru dalam peperangan yang digerakkan oleh logika asimetris dan teknologi yang mematikan telah menelanjangi citra mereka yang tak terkalahkan. Apa yang tadinya hanya menjadi bisik-bisik di antara para analis intelijen, kini menjadi tajuk utama di seluruh dunia, menggemakan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebuah era telah berakhir. Dan keruntuhan ini, ia tidak dimulai dengan pernyataan diplomatik yang sopan atau resolusi yang diperdebatkan di PBB. Tidak. Ia dimulai dengan guncangan fisik yang paling mendasar. Sebuah pengumuman brutal di fajar hari yang datang bukan melalui tinta di atas kertas, tapi melalui api yang membakar cakrawala. Sebuah tanda lahirnya paradigma strategis yang baru dan mengerikan. Di bawah sandi Operasi Janji Sejati 4, gelombang serangan ke-52, 53 dan 54 diluncurkan dengan presisi sebuah simfoni kehancuran di seluruh teluk. Ini bukan lagi serangan sporadis atau acak. Ini adalah sebuah pembongkaran yang sistematis, sebuah pembedahan yang dingin dan terencana terhadap seluruh arsitektur proyeksi kekuatan Amerika di jantung arteri energi dunia. Setiap target dipilih bukan untuk kehancuran semata, tapi untuk melumpuhkan. Coba bayangkan kengerian di pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab atau di Ali Al-Salem di Kuwait dan Sheikh Issa di Bahrain. Saat sirine meraung, apa yang mereka hadapi bukanlah ancaman yang mereka kenal. Di saat asap hitam pekat mengepul dari hangar-hangar yang terbakar, dunia menyaksikan debut tempur dari sebuah arsenal strategis yang mengubah aturan main. Kombinasi rudal hipersonik Fatah yang melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara sambil bermanuver di atmosfer membuatnya mustahil untuk dicegat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, rudal balistik strategis berbahan bakar padat, SEJIL, digunakan dalam pertempuran. Senjata-senjata ini merobek sistem pertahanan yang selama ini dianggap sebagai perisai tak tertembus. Ini bukan lagi sekedar serangan, ini adalah sebuah pernyataan perang teknologi. Menurut komunike nomor 40 dari Korps Garda Revolusi Iran, angka ini bukanlah sekedar statistik kerusakan. 80%. Pahami artinya, itu bukan 80% dari target yang tidak penting. Itu adalah 80% dari simpul-simpul saraf. 4/5 dari seluruh radar strategis, pusat komando dan kendali, hanggar-hanggar pesawat tempur, dan infrastruktur logistik vital di pangkalan-pangkalan utama Amerika lenyap dalam hitungan jam. Secara efektif, mata dan telinga kekuatan militer Amerika di kawasan itu telah dibutakan dan ditulikan. Mereka lumpuh total. Dan di saat asap hitam masih mengepul dari pangkalan-pangkalan yang hancur di darat, medan pertempuran bergeser ke lautan terbuka. Di sana, di perairan Teluk, sebuah eksekusi yang jauh lebih dalam dan bersifat simbolis sedang berlangsung. Logika supremasi angkatan laut, sebuah doktrin yang telah menopang hegemoni Amerika selama 8 dekade, kini sedang dihancurkan hanya dalam satu malam yang panjang. USS Abraham Lincoln bukan sekedar kapal. Ia adalah sebuah kota terapung senilai 13 miliar dolar, jantung dari sebuah Carrier Strike Group, formasi tempur paling kuat dalam sejarah angkatan laut. Namun pada hari itu, kapal megah ini diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tak terpikirkan, mundur. Mundur sejauh lebih dari 1.100 km dari pantai Iran. Ketidakberdayaannya di hadapan ancaman asimetris yang masif, kawanan drone, rudal anti kapal, dan kapal cepat, mengubahnya dari predator puncak lautan menjadi mangsa yang ketakutan. Mundurnya kapal ini adalah visual paling nyata, paling memalukan dari berakhirnya era kapal induk sebagai instrumen diplomasi kapal perang dan tekanan militer. Gelombang kejut dari mundurnya USS Abraham Lincoln terasa hingga ke koridor-koridor Pentagon dan di ibu kota negara-negara sekutu Amerika yang ngeri.
CNN menyebutnya pukulan terbesar bagi reputasi militer Amerika sejak Perang Vietnam. The Telegraph bahkan lebih jauh, menyimpulkan bahwa ini adalah momen runtuhnya dominasi Angkatan Laut Barat. Ini bukan lagi analisis, ini adalah vonis. Jika kapal perang terbesar dan terkuat Amerika saja tidak dapat melindungi dirinya sendiri, bagaimana negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Taiwan bisa percaya lagi pada payung keamanan Amerika? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban, dan mengikis fondasi aliansi global yang telah dibangun selama puluhan tahun. Saat legenda supremasi laut Amerika tenggelam di perairan Teluk, krisis ini menjalar seperti wabar ke sekutu utamanya di kawasan itu. Israel, dengan sistem pertahanan langitnya yang legendaris, Iron Dome dan Arrow, kini menghadapi mimpi buruk yang paling ditakutinya. Mimpi buruk matematis. Sebuah perang atrisi di mana mereka kewalahan bukan karena teknologi, tapi oleh volume serangan yang tak henti-hentinya. Bayangkan irama ketakutan yang diciptakan. Di tengah malam, gelombang pertama dimulai. Lalu, 90 menit kemudian, gelombang berikutnya. Lalu berikutnya, dan berikutnya lagi. Sirene tidak lagi berfungsi sebagai peringatan, tapi sebagai musik latar kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya perang fisik, ini adalah pengepungan psikologis yang brutal dan terkalibrasi. Dirancang untuk menghancurkan moral, menciptakan kepanikan massal, dan memaksakan keadaan teror yang permanen bagi seluruh populasi. Dan disinilah dilema matematis yang mematikan itu menjadi nyata. Tel Aviv terpaksa menghabiskan rudal pencegat yang harganya jutaan dolar per unit hanya untuk menghancurkan rudal-rudal serang yang harganya jauh lebih murah. Ini adalah perang ekonomi di udara. Sebuah serangan saturasi yang dirancang untuk menguras amunisi pertahanan. Di pusat-pusat komando, kepanikan yang sistematis mulai terasa saat mereka melihat grafik stok rudal pencegat mereka menurun drastis. Perisai langit mereka yang berlapis-lapis, yang tadinya dianggap tak tertembus, kini mulai berlubang. Dan melalui lubang-lubang itulah, rudal balistik mulai menghantam pusat komersial dan pemukiman. Sebagai respons, pemerintah Israel menyetujui sebuah langkah drastis, memanggil 450.000 tentara cadangan. Pahami skala dari angka ini setara dengan hampir 5% dari total populasi Israel. Seluruh negara kini dimobilisasi untuk perang. Ini bukan lagi sinyal untuk sebuah operasi militer terbatas. Ini adalah sebuah pengakuan diam-diam bahwa negara sedang menghadapi ancaman eksistensial. Sebuah persiapan untuk perang multifront yang panjang dan melelahkan, yang telah melampaui semua skenario terburuk yang pernah mereka bayangkan. Saat pangkalan-pangkalan masih terbakar dan perisai pertahanan mulai retak, sebuah medan perang baru yang jauh lebih luas telah terbuka. Bukan di darat, bukan di laut, bukan pula di udara, tapi di jantung sistem peredaran darah ekonomi global. Konflik ini telah mencekik arteri energi dunia, dan dampaknya yang mengerikan mulai terasa di setiap sudut planet ini. Selat Hormuz, jalur air sempit yang menjadi gerbang bagi hampir semua minyak dari Teluk Persia, ditutup. Dalam sekejap, 20% dari pasokan minyak harian dunia lenyap dari pasar. 20 juta barel per hari menguap. Seolah itu belum cukup, ancaman serupa kini membayangi Selat Bab al-Mandab, jalur penting lainnya. Jika kedua urat nadi ini tersumbat, hampir 1/4 dari pasokan minyak global akan terhenti, memicu sebuah krisis energi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Dan ketika harga minyak mentah menembus angka psikologis $100 per barel, tatanan dunia yang lama secara resmi dinyatakan mati. Minyak tidak lagi sekedar komoditas, ia telah menjadi senjata pemusnah massa ekonomi. Dan yang paling menakutkan, tombol pelatuknya tidak lagi berada di Washington atau Wall Street. Tombol itu kini berada di Teheran. Warga biasa di seluruh dunia merasakan dampaknya secara langsung, bukan di medan perang, tetapi di pompa bensin, di setiap tagihan listrik, di harga setiap barang yang mereka beli. Namun, di tengah penderitaan global ini, sebuah paradoks yang brutal dan sinis muncul di jantung ekonomi Amerika. Sementara warga biasa mengantri di SPBU, berjuang dengan harga yang mencekik, perusahaan-perusahaan minyak raksasa justru berpesta pora. Penderitaan publik secara langsung diterjemahkan menjadi keuntungan bersejarah. Proyeksi menunjukkan tambahan $100 miliar arus kas bebas bagi mereka. Pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul. Apakah ini sekedar dinamika pasar, ataukah ini adalah sebuah perang ekonomi di mana korban terbesarnya adalah warga negara sendiri? Saat ekonomi global terguncang hebat, pilar terakhir dari kekuatan Amerika mulai runtuh, jaringan aliansi globalnya.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, polisi dunia menemukan dirinya benar-benar sendirian, terisolasi. Tepat di saat Amerika paling membutuhkan sekutunya, panggilan teleponnya tidak dijawab, dan permintaan bantuannya ditolak mentah-mentah. Dalam sebuah pernyataan yang akan tercatat dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat secara efektif mencuci tangan dari tanggung jawabnya. Ia mengatakan bahwa negara-negara lainlah yang seharusnya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Pahami baik-baik, ini bukanlah sebuah poros strategis yang cerdas. Ini adalah pengakuan publik atas ketidakberdayaan dari pemimpin dunia bebas. Sebuah pengakuan tak langsung bahwa Amerika tidak lagi mampu, atau lebih parah lagi tidak mau, memikul beban sebagai penjaga keamanan global sendirian. Dan dunia merespons pengakuan kelemahan itu dengan penolakan. Satu persatu, sekutu-sekutu terdekat Amerika, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, semuanya mengatakan tidak. Ini adalah sebuah eksodus diplomasi massal. Sebuah rentetan penolakan yang secara brutal mendemonstrasikan betapa terisolasinya Amerika Serikat kini terdampar sendirian di tengah badai yang sebagian diciptakannya sendiri. Namun alam semesta membenci kekosongan. Begitu pula geopolitik. Dari kekacauan ini, dari puing-puing pangkalan yang masih membara dan aliansi yang hancur, kekuatan-kekuatan baru mulai melangkah maju. Mereka datang bukan untuk memadamkan api, tapi untuk membangun tatanan baru di atas abu tatanan yang lama, dan menulis aturan-aturan baru untuk era yang baru. Sementara seluruh energi dan modal militer Amerika terkuras di Timur Tengah, Rusia dan Tiongkok bergerak dengan cepat. Rusia yang tiba-tiba melihat sanksi minyak terhadapnya dilonggarkan karena keputusan Amerika, menemukan sumber pendanaan baru untuk membiayai mesin perangnya sendiri. Dan Tiongkok dengan langkah yang jauh lebih strategis mulai memaksakan penggunaan yuan sebagai pengganti dolar dalam transaksi minyak melalui Selat Hormuz. Ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap sistem petrodolar, pilar utama dominasi keuangan Amerika selama setengah abad. Tatanan keuangan global sedang diatur ulang, di atas puing-puing pangkalan militer yang terbakar. Dan pada hari inilah sebuah istilah baru masuk ke dalam leksikon geopolitik, petro-yuan. Ini lebih dari sekedar istilah keuangan yang kering. Ini adalah simbol dari hubungan yang tak terpisahkan antara kekalahan militer di medan perang dan kemunduran finansial di pasar global. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan militer, dan ketika salah satunya runtuh, yang lainnya pasti akan mengikutinya. Jadi, inilah pertanyaan yang ditinggalkan oleh hari ke-16. Ketika sejarah pada akhirnya ditulis oleh para pemenang dari konflik ini, mata uang siapa yang akan mereka gunakan untuk membayar tintanya? Karena peristiwa pada hari itu bukan hanya sekedar pertempuran, bukan hanya sebuah krisis regional. Itu adalah akhir dari sebuah epos sejarah dan fajar dari sebuah tatanan dunia baru yang aturannya kini sedang ditulis, bukan dengan pena diplomatik, tetapi dengan rudal dan barel minyak.